Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah Aisyah Ramadan dari tingkat 1B, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Kebidanan Muara Enim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial budaya dasar pada nifas dan laktasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial budaya dasar pada nifas. Masa nifas adalah dimana dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu berikutnya. Masa nifas tidak kurang dari 10 hari dan tidak lebih dari 8 hari setelah akhir persalinan dengan pemantauan bidan sesuai kebutuhan ibu dan bayi. Masa nifas ini berlangsung selama 6-8 minggu. Periode nifas merupakan masa kritis bagi ibu. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, yang mana 50% dari kematian ibu tersebut terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Setelah itu, masa nifas ini juga merupakan masa kritis bagi bayi, sebab 2/3 kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% kematian bayi baru lahir terjadi dalam waktu 7 hari setelah lahir. Untuk itu, perawatan selama masa nifas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perawatan masa nifas mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan dalam mobilisasi, anjuran untuk kebersihan diri, pengaturan diet, pengaturan miksi dan defeksasi, perawatan payudara yang ditujukan terutama untuk kelancaran pemberian air susu ibu guna pemenuhan nutrisi bayi dan lain-lain. Pada masyarakat yang memiliki aturan berupa pantangan meninggalkan rumah selama 44 hari bagi wanita yang baru melahirkan, anjuran untuk berbaring selama masa nifas, perawatan nifas dan dengan pergurutan, penghangatan badan, konsumsi minuman berupa jamu-jamuan dan pantangan makanan-makanan tertentu. Informasi tentang perawatan masa nifas pada masyarakat merupakan salah satu aspek penting diketahui para pelayan kesehatan untuk lebih memudahkan memberikan pendekatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu perawatan ari-ari. Ari-ari atau plasenta disebut juga dengan aruman atau embing-embing bagi orang Jawa. Ada kepercayaan bahwa ari-ari merupakan saudara bayi tersebut. Oleh karena itu, ari-ari dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Misalnya, yang pertama tepat di tempat ari-ari dikuburkan diletakkan lampu sebagai penerangan. Artinya, lampu tersebut merupakan simbol penerangan bagi bayi, yang dimaksudkan agar kehidupan bayi nanti akan terang juga bila diterangi oleh sinar lampu. Dampak positifnya agar binatang tidak berani mendekat dan memakan ari-ari tersebut. Dampak negatifnya tidak ada. Yang kedua, ari-ari bayi dibungkuskan bersama buku bunga taman. Di atasnya disebut tunjukkan agar mendoakan si bayi dalam jalan hidupnya nanti terang dan kehidupannya pun baik. Dan yang ketiga, pemagaran di sekitaran tempat penanaman ari-ari dan menutup bagian atas pagar juga dilakukan agar tidak kehujanan dan binatang tidak masuk ke tempat itu, dan juga kepercayaan kepada makhluk mistis yang dikhawatirkan akan memakan ari-ari itu bila tidak dipagari. Yang kedua, perawatan ibu. Banyak tradisi yang memiliki pantangan-pantangan yang ditujukan terhadap ibu nifas, padahal banyak juga yang berdampak negatif dan merugikan bila ditinjau dari aspek kesehatan. Diantaranya yang berdampak negatif dan positif yaitu, yang pertama, masa nifas dilarang makan telur, ikan, dan sebagainya yang berbau amis, karena kepercayaan mereka mengatakan bahwa lukanya akan lama sembuh bila mereka memakan itu. Yang kedua, setelah melahirkan, ibu hanya boleh makan dengan bumbu hanya garam saja juga tanpa bumbu. Yang ketiga, masa nifas dilarang tidur siang. Yang keempat, masa nifas atau saat menyusui setelah waktunya maghrib harus puasa, tidak makan makanan yang padat. Yang kelima, masa nifas tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Dan yang keenam, ibu setelah melahirkan dan bayinya harus dipijat atau diurut, diberi bilis atau lerongan dan tapel.
Yang ketujuh, masa nifas tidak diperbolehkan berhubungan intim. Yang ketiga yaitu perawatan pada bayi. Yang pertama, pada dahi bayi diberikan ujung tali bedungan yang telah digigit yang bertujuan untuk penghilang cegukan. Yang kedua, pada dahi bayi juga diletakkan olesan hitam dari pantat kuali yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan cegukan, serta sering diberikan pada menjelang sore hari agar bayi terhindar dari gangguan makhluk mistis. Yang ketiga, jikalau bayi sering menangis dan diduga diganggu oleh makhluk mitos, di dahi bayi diberikan kunyit atau parutannya. Yang keempat, sebelum tali pusar lepas atau tercopot, maka bayi pun dilarang untuk keluar rumah dikarenakan takut akan gangguan dari makhluk mitos. Yang kelima, di bawah kasur bayi diletakkan daun putri malu dan 7 batang lidi kelapa hijau yang bertujuan agar si bayi tidak mudah terkejut atau kagetan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan bidan, yang pertama yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi perilaku positif dan negatif. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang pantangan makanan selama nifas dan menyusui sebenarnya tidak menguntungkan ibu dan bayi, karena justru ibu membutuhkan makanan yang kaya akan nutrisi dan sehat. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang perawatan bayi yang baru lahir dengan benar dan tepat, meliputi pemotongan tali pusar, memandikan atau membersihkan, menyusun, dan menjaga kehangatan. Yang keempat, memberikan penyuluhan pentingnya pemenuhan gizi selama masa pasca persalinan bayi dan balita dan keuntungan untuk dan kerugian dari beragam tantangan makan dan diadopsi masyarakat. Yang kelima, memberikan pengertian dengan menggunakan pendekatan logis bahwa budaya-budaya yang dilakukan semata-mata tidak ada hubungannya dengan yang berbau mistis, akan tetapi memiliki alasan lain yang lebih logis untuk dijadikan dasar yang jelas. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial budaya dasar pada laktasi. Masa laktasi adalah keseluruhan proses menyusui dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI eksklusif anak umur 2 tahun secara baik dan benar, serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami. Setelah persalinan, plasenta terlepas. Dengan terlepasnya plasenta, maka produksi hormon estrogen dan progesteron turun drastis, sedangkan kadar prolaktin tetap tinggi, sehingga mulai terjadi sekresi ASI saat bayi mulai menyusui. Rangsangan isapan bayi pada puting susu menyebabkan prolaktin dikeluarkan dari hipofise, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Pada masa laktasi terdapat refleks pada ibu dan bayi. Refleks yang terjadi pada ibu adalah yang pertama, refleks prolaktin, yaitu rangsangan dan isapan bayi melalui serabut syaraf memicu kelenjar hipofise bagian depan untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam peredaran darah yang menyebabkan sel kelenjar mengeluarkan ASI. Semakin sering bayi menghisap, semakin banyak juga hormon prolaktin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise. Akibatnya, makin banyak ASI diproduksi oleh sel kelenjar. Sebaliknya, berkurangnya isapan bayi menyebabkan produksi ASI berkurang. Mekanisme ini disebut supply and demand. Yang kedua yaitu refleks oksitosin, yaitu rangsangan isapan bayi melalui serabut saraf memacu hipofise dan bagian belakang untuk mensekresi hormon oksitosin ke dalam darah. Sedangkan untuk refleks pada bayi, yaitu yang pertama, refleks bayi mencari puting. Bila pipi bayi disentuh, maka bayi akan menoleh ke arah sentuhan, membuka mulutnya dengan berusaha untuk mencari puting untuk menyusu. Yang kedua, refleks menghisap. Refleks terjadi karena rangsangan puting susu pada platum durum bayi bila areola masuk ke dalam mulut bayi. Gusi bayi menekan areola lidah dan langit-langit sehingga menekan sinus lactifurus yang berada di bawah areola. Kemudian terjadi gerakan peristaltik yang mengeluarkan ASI dari payudara masuk ke dalam mulut bayi. Yang ketiga, refleks menelan. ASI dan mulut bayi menyebabkan gerakan otot menelan.
Berikut aspek sosial budaya masa laktasi pada masyarakat serta dampaknya. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi ASI ibu, diberikan sayur bayam dan daun katuk atau kelor. Dampak positifnya, karena hal tersebut sudah benar dilakukan untuk meningkatkan banyaknya ASI yang keluar. Yang kedua, meminum jamu dan campuran rempah-rempah dan beberapa tumbuhan. Dampak positifnya karena dapat meningkatkan nafsu makan ibu. Adapun dampak negatif karena beberapa ibu tidak tahan dengan jamu yang diberikan sehingga menyebabkan diare. Yang ketiga, ibu harus banyak tidur dan memperbanyak minum air putih. Dampak positifnya karena banyak istirahat membuat ibu lebih segar dan banyak meminum air putih membuat ASI menjadi lebih banyak. Yang keempat, mengolesi daerah payudara ibu kecuali puting dengan tumbukan daun kerayap. Dampak negatifnya karena beberapa ibu mengalami alergi. Berikut pendekatan yang dapat dilakukan bidan. Yang pertama, membina hubungan atau ikatan yang baik antara ibu dan bayi dengan cara membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah dilahirkan. Yang kedua, memotivasi menyusui dini dalam 30 menit setelah lahir, bayi sudah disusukan ke ibunya. Yang ketiga, memberikan bimbingan dalam perawatan payudara. Yang keempat, menganjurkan ibu memberikan ASI sesering mungkin. Yang kelima, hindari penggunaan susu botol atau DOT. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.